Halo, selamat malam. Kali ini kita akan membahas event 7000 Games, di mana event 7000 Games ini sangat worth it untuk diselesaikan. Selain dapat tema kota, 7000 Games ini juga dapat hadiah seperti palbot, terus expansion, speed up, dan beberapa hadiah menarik lainnya. Ada juga palu yang digunakan buat penempaan, ya nyari fragment buat equipment legend lah. Nah, buat nyelesain eventnya itu kan ada level-levelnya. Nah, level-levelnya itu sampai level 25. Nah, level 25 itu saya kurang lebih udah ngumpulin 1600 bintang. Nggak tahu nanti bisa selesai langsung apa enggak, apa masih kurang, soalnya saya juga masih KVK. Kebetulan ini udah open pas 7 Kingdom 2383. Di pas 7 ini kita kalah karena emang musuhnya kuat banget. Kalah jumlah juga sebenarnya juga enggak, kalau kuat banget enggaknya ya masih oke lah, T5 nya masih bisa pada dilawan gitu. Soalnya saya juga dari mulai open pas 4 war altar sampai sekarang ini, dari kill point 326 jutaan kurang lebih, sekarang udah sekitar 405. Pas video ini di record itu 458 kalau nggak salah. Nah, yang sekarang sudah 482 MKP, jadi naiknya udah sekitar 100 berapa gitu. Buat ukuran T4 kayak saya itu termasuk wah udah tinggi banget, soalnya saya juga cuma bawa 1 March-nya William Wallace sama Liu Zhe. Ya gini-gini aja pokoknya. Dibilang bisa bersaing enggak juga, cuma mungkin saya bisa milih-milih lawan yang ini kan seed D lah ya. Seed D itu jumlah lawannya itu masih bisa dipilih-pilih dulu, soalnya enggak kayak di seed A ataupun Imperium. Di seed D ini masih ada kayak misal ada akun T5 power 68 juta, itu kill point paling masih 50 juta 60 juta, malah lebih tinggi kill point saya yang hitung-hitung cuma T4. Dari segi power emang gede, cuma kadang mereka itu empuk loh. Masa disikat pun saya masih berani berani ngetank gitu loh. Jadi nggak takut, nggak sikat maju sikat gitu. Walaupun mereka ada yang bawa sampai 5 March 6 March 7 March juga nggak semua, nggak kayak lawan kingdom lain gitu. Kalau ini dari 5 Mars itu pasti ada yang empuk 1 atau 2, tinggal disikat aja, di train terus sampai mau mati. Nanti kan mereka jadi pada mundur gitu. Berhubung kalah, jadi saya strategi perangnya di sini city jump. Jadi udah mau hit skill 1 kali mundur, kalau enggak ngakalin pakai hit awal-awal. Itu biasanya kan kalau William atau Liu Zhe kan begitu pertama ngehit dia kan langsung ngeluarin kayak damage hantaman apa ya. Nah itu ya, walaupun sekali hit itu paling dapat KP 20.000 30.000, yang penting masih worth it. Itu bisa kekejar aku dari city jump ini. Di pas 7 ini dapat monumen yang 1 juta kill, itu 1 juta pembunuhan atau luka parah. Itu bisa pakai city jump doang.
Ada sih yang benar-benar emang ngeroyok itu sampai benar-benar wah dapat KP ngebukin March lawan orang 2 apa orang 3 itu dapat KP sampai 500, nama malah ada yang sampai 900.000 kill point. Itu lumayan banget itu. Tinggal kita aja yang warnya menyesuaikan dengan keadaan lah, walaupun posisi kalah paling enggak kan kill point kita tetap jalan ya gitu, sepanjang RSS masih ada. Mau lawan kayak apapun yang penting masih make sense bisa di hit, itu masih saya kejar. Cuma kalau udah misal sekali hit ternyata sayanya minus banget, yang harusnya damage masuk 800 sampai 1000-an, itu saya masih bisa nahan lah, itu masih bisa good trade sebenarnya. Cuma kalau udah sampai cashback counter hitnya itu di atas 3000, itu mending mundur, cari akun T5 lain yang masih bisa dipukul lah. Jadi buat kalian yang mungkin SOC harus T5 ya gitu ya, di sini saya juga buktiin ya emang sih kelas seed day itu paling enggak masih bisa bersaing lumayan lah, saingannya juga masih ya nggak tahu juga, nanti kita lihat hasil war. Setelah selesai KVK saya masuk DKP list nomor berapa, harusnya sih paling enggak 20 besar masuk lah. Cuma emang deadnya ini 800 ribuan, sama aku masih agak kurang, biasanya kan hampir 1.200.000 aku tiap KVK itu dead. Paling kecil kan 700 lah, ini udah 800 hampir 900.000 deadnya. Nggak ada siege yang mati juga, jadi ya nanti kita cek aja. Nah di sini kita udah, nah itu sekitar 1600 sekian, itu nanti bakal saya pakai buat ningkatin levelnya, jadi tahu levelnya itu sampai 1600 sampai level 25 cukup nggak. Nah ini saya juga mau special talent sepatu show return, tahu dapat, udah ngumpulin lama berapa KVK ini, kemarin sempet salah gara-gara dinaikin ikoniknya ke level 2, ini baru sempet special talent. Nah ini saya ngehit nyicil ngedrain terus sampai mundur lah paling enggak. Cuma ini keras, termasuk keras, saya nggak bisa ngehit lama-lama. Kita lihat aja itu city jam yang bagus ya begitu. Nah kan nggak kena skillnya. Kalau kalian posisi kalah, yang penting flag masih ada, daerah aliansi masih bisa dipakai, itu pakai city jam aja pasti enak dapatnya. Tuh lumayan ya, ini yang kurang, ini yang lumayan kan ada sebenarnya, itu lumayan itu. Jangan lupa kalian harus pilih-pilih lawan ya, di scan dulu lawannya kira-kira berapa kill point. Aku kalau ketemu T5 yang masih 1B kill point itu masih berani lawan, cuma kalau udah 2B ke atas itu berat. Nah ini saya mau special talent Sioreton, akhirnya saya special talent ini yang benar-benar ngumpulin ya, harusnya sih bisa special talent dulu, cuma saya waktu itu mikir ke iconic level 1 level 2 dulu. Kalau dihitung-hitung ya lebih berasa keras kalau udah special talent sih daripada iconic level 2 dulu. Nih nambah statsnya juga lumayan, defense-nya jadi gede, nambah 2,5% bang nggak salah ya, sekitar segitu. Kebetulan juga KVK keberapa berarti ini SOC ketiga saya. Nah itu lihat
masuk, lompat, sikat. Nah itu kalau udah dikeroyokin semua gitu, yang penting kalian itu harus kompak, walaupun cuma 2 orang 3 orang tuh, kalian harus hit, lompat, keluar lagi. Yang penting pantau terus rumah sakit, jangan sampai full. Tuh lihat, itu reportnya emang nggak imbang banget, soalnya asal buat ngusir aja itu sebenarnya. Nah kita mulai dari 1600-an. Di sini kalau nggak salah saya itu kurang deh, itu cuma sampai level 24. Level 24 di level 25-nya itu level 24 mau ke 25 kurang lebih 160 apa 180-an lagi lah. Jadi itu saya nggak langsung selesai, ini saya macetnya sampai pegel, nggak tahu udah pakai 2 jari 3 jari tetap aja nggak selesai. Kalau cara paling enak itu terserah ya, cuma kalau aku senengnya itu ngumpulin dulu. Kalau event 7000 gems dikumpulin, apalagi kalau lagi KVK itu enak banget, rate-nya lebih tinggi, mesti dapatnya cepet. Aku tuh dapat di 1000 itu hari kedua kalau nggak salah, hari kedua itu dapat 1000. Nah di hari ke berapa ya, berarti kurang 2 hari ya, iya kurang 2 harian itu saya udah level 24. Mainnya cuma main di setiap setengah jam sekali, itu kalian boosting produksinya dipakai aja, itu semuanya 24 jam langsung, setiap setengah jam sekali klaim gitu. Nah nanti buat buat barbariannya kan nggak cuma dari ngumpulin produksi sama macul aja, itu barbarian kan juga. Nah kalau aku itu pagi barbarian dulu, ngabisin AP, habis itu baru macul, habis itu ngeklaimin produksi SDA setiap setengah jam apa 1 jam lah paling lama, itu nanti dapatnya banyak. Terus nanti kalau udah siangan pakai kalau KVK kan biasanya ada dari Santum, kalau enggak dari apa itu namanya lah, yang monumen itu kan biasanya ada nambah kecepatan mengumpulkan, ada pemulihan action pointnya tambah 10%, 20% tergantung itu kan ya. Tambahin drone itu nanti siangnya biasanya penuh lagi. Nah nanti udah siang udah penuh, kalian barbarian ngabisin AP lagi, tapi jangan pakai bonusnya dulu yang 500 itu jangan. Nah nanti selesai maju lagi, terus merutin setengah jam sejam sekali. Nah nanti sorenya kalian biarin, tapi ini tergantung dari kebiasaan waktu kalian main ya. Aku enaknya habis maghrib, kalau enggak habis isya itu, kalau nggak bisa juga ya malam sekitar jam 9 aku baru make botol action point, jadi ngabisin sekitar 3000 sampai 2000 sampai 3000 lah. Nanti baru berhenti buat besoknya, kalau sempat ada run ya cari tambahan run minimal 10%, nanti biar paginya bisa dipakai lagi kayak gitu. Saya itu berulang-ulang 3 hari 4 hari kekumpul lah 1600 gitu. Ini hadiahnya worth it banget bener. Itu gamenya kan kalau nggak salah hampir balik 6000 atau 5000 ya, aku lupa kemarin. Pokoknya gamenya balik lah, tetap ada cashback, cuma kan hitungannya kita bayar palpot sampai 25 palpot kalau nggak salah. Worth it banget sih itu beneran, nggak ada event paling worth it ini 7000 gem. Kalau ada duit lebihan ya itu top up sekalian yang 159, cuma kan nggak terlalu worth it juga sih sama aku, selingnya cuma 7000 gemnya aja. Nah ini level berapa itu, udah lemes nggak bisa
mau lanjut lagi tapi tanggung. Itu juga 1600 sebenarnya kan, total kan 1700-an ya. Kalau 1600 itu hoki-hokian, itu kan ada ceritnya. Kalau ceritnya 5 terus, coba bayangin, pasti bisa lebih sedikit nanti, lebih enak juga kan, lebih cepat. Nah itu bolak balik tuh, cerit 5 terus. Sebenarnya kalau 5-nya itu konsisten, wah cepet selesai tuh, nggak buang-buang waktu banyak. Dadakan itu. Terus jangan lupa kalian ada pelatihan pasukan. Ini pelatihan pasukan yang baru, aku juga belum terlalu paham, yang penting cuma ngikutin yang lama. Cuma kalau yang nggak ada aku ganti urutannya sih, ada urut-urutannya kan sebenarnya kayak gitu. Cuma ya aku kerjain juga lumayan gemnya. Di KVK kan gem bisa dapat banyak banget, aku bisa sampai mungkin 40 ribuan kalau lagi KVK. Yang penting itu posisi zona 5 nya kalah, kita dapat zona 6. Zona 6 nya kita udah dapat monumen 2 atau 3 kalau nggak salah. Ini KVK King Britain ya, Raja Inggris. Terus open pas 7 kita kalah. Itu aja aku sekarang udah kayaknya 40 ribuan. Itu kemarin kalau nggak beli apa itu yang buat bangun bangunan ke-25 itu, aku beli 45 itu kayaknya udah hampir 50-60 ribu. Sama buat buku buat kastil, aku juga kan nyicil buat kastil juga tuh. Lihat level 24 ke 25 di 100 berapa itu ya, 146. Ini juga teman-teman sambil ngeluar pada nyelesain monumen yang 1 juta kill. Itu ada akun T5 berapa banyak, rata-rata akun T5 yang aku lawan nggak semuanya keras, banyak yang masih bisa di hit. Ini aku posisi kehabisan ekspansi, bingung sebenarnya yang 250, tapi cepet banget, bolak-baliknya lebih cepat. Tapi kalau pakai yang 50% itu kan keluar 316 318 ribu. Itu kuat, war tahan lama, nahannya juga lebih lama, jadi hitnya itu masuknya lebih lumayan loh ya. Namanya truk lebih banyak pasti kan lebih sakit. Aku ini lagi minta ekspansi tapi dianya R4 nya nggak ada ya, maklum KD sepi, saya juga nggak bisa nyalain. Cuma ini benar-benar KD nya enak banget, lebih santai. Kalian nggak perlu yang war wajib online itu. Cuma kalau pindah ke side lebih efektif, saya ngira sih. Bener-bener wah war sikat kayak gitu, bener-bener banyak, pas banget. Mungkin lagi banyak waktunya aku jadi dapat kill point sekitar 100, hampir 326 ke 48 itu berapa, 130 150 ya mungkin ya. Itu benar-benar full nggak ada GB sama sekali. Dapat pembunuhan yang di achievement KVK itu kill yang 9 juta 9 juta ya kalau nggak salah. Tuh lihat, ini lawannya berat banget emang tuh. Nah ini tuh setiap berapa menit sekali saya ngeklaim, berapa setengah jam sampai 30 menit saya ngeklaim dapat. Nah ini saya klaim lagi, itu kan dapat lagi ya gitu kan, lumayan loh. Daripada kita barbarian terus ngabisin action point. Sebenarnya kalau KVK sih lebih ke barbariannya ya, soalnya nanti dapat poin kehormatan juga, lebih cepat naik kehormatannya juga sih. Nah ini pas saya udah dapat juga kebetulan. Mantap, keren kan, langsung dapat
saya nggak online R4 nya, jadi saya pakai ekspansi yang 50%. Soalnya saya juga beli ekspansinya pakai game terus. Ini yang 50%, pakai yang 25% sekarang udah ada berat. Bisa sebenarnya, cuma nggak terlalu gimana gitu buat skill point. Saya pakai yang 25% cuma berapa kali, nggak sampai 5 kali deh. Selebihnya pakai yang 50% semua. Buat kalian mungkin yang mau nyoba, mungkin di kelas A, kelas D itu kelas A apa Imperium itu terlalu berat, jamnya warnya terlalu panjang, kalian bisa coba drop ke D. Kalau nggak ke C aja, cuma dengan catatan akun kalian harus agak mapan dulu ya, jangan tanggung kayak aku. Tapi benar, kalau paling enak itu pindah ke seat bawah itu kalau udah T5 sih. Jadi kalian itu nanti nyelesin event-eventnya lebih enak, terus nggak struggling banget ya. Kalian strugglingnya tinggal cuma buat KVK aja, nyelesain minimal death kill point. Cuma kalau buat akun tanggung kayak saya itu masih agak berat juga, emang sih nggak berat sit A. Jadi kalau di sit D ini MGA nya range nya lebih panjang, soalnya nggak banyak sih yang ikuti MJ, kan paling cuma 5 orang lah paling banyak. Awal-awal pas aku masuk ke sini tuh 10 orang itu kan. Kalau MJ, kalau buat akun-akun kayak aku gini yang juga low spender yang banget itu kan, yang aku incar sebenarnya gemnya loh, hadiah gemnya itu bener-bener lumayan sih kan. Kalau masuk 10 besar kan gemnya dapat lumayan, yang penting jangan kena minimalnya, jadi kita bisa dapat yang lebih enak lah posisinya kan. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Selamat menonton, jangan di skip ya teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe. Selamat malam.